Selamat datang di Story Horror. Kontrakan 3 kamar. Hujan deras mengguyur kota kecil di Jawa Tengah ketika Raka, Yuni, dan Andi menurunkan barang-barang dari mobil sewaan. Mereka bertiga perantau muda yang baru merintis kehidupan. Setelah mencari berhari-hari, akhirnya mereka menemukan kontrakan murah. Rumah sederhana dengan 3 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur sempit di belakang. Harga sewanya tidak masuk akal untuk ukuran daerah itu, sangat murah, seolah pemiliknya terburu-buru menyerahkan rumah. Sebelum pergi, pemilik rumah hanya berpesan singkat dengan wajah datar, "Kalau berani, silakan ditempati. Satu saja pesanku, jangan pernah usik kamar yang di ujung." Awalnya, mereka tertawa mendengar ucapan itu. Bagi mereka, ucapan orang tua seringkali dibumbui cerita aneh. Murah tetaplah murah dan mereka sudah terdesak butuh tempat tinggal. Malam pertama mereka habiskan dengan menata barang, memasak mie instan dan bercanda hingga tertidur kelelahan. Namun sejak saat itu suasana rumah tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa malam setelahnya suara langkah kaki sering terdengar di lorong. Padahal semua sedang berada di kamar masing-masing. Bau sabun melati sesekali muncul tiba-tiba. Begitu tajam seolah ada orang yang baru saja mandi. Yuni sering mengeluh, merasa ada bisikan lirih setiap kali ia melewati pintu kamar yang digembok di ujung lorong. Raka berusaha menenangkan dengan logika, menganggap semua hanya sugesti karena ucapan pemilik rumah masih teringat. Tetapi Andi berbeda. Ia merasa justru tertantang. Suatu malam, rasa penasarannya mencapai puncak. Dengan obeng di tangan, ia mencongkel gembok berkarat di pintu kamar ujung itu. Raka dan Yuni menahan, tapi Andi hanya tersenyum sinis. "Kalau memang ada hantu, biar sekalian kita tahu." Gembok akhirnya patah, pintu berderit panjang saat dibuka, dan udara dingin langsung menyergap. Ruangan itu gelap, lembab, dindingnya berjamur, catnya terkelupas. Di langit-langit ada bekas hitam seperti jelaga, dan di pojok ruangan masih tergantung seutas tambang tua, berayun pelan seolah ada yang baru saja melepaskannya. Aroma sabun melati semakin kuat, menusuk hidung, dan dari kamar mandi yang menyatu dengan ruangan itu, terdengar suara perempuan menangis lirih. Raka panik, menyuruh Andi menutup pintu. Tapi Andi hanya terdiam, matanya terpaku ke sudut kamar mandi. Pintu tidak ditutup kembali, dan sejak malam itu, keadaan rumah berubah drastis. Barang-barang berpindah sendiri, suara ketukan di pintu kamar datang selalu pukul 3 dini hari, dan rambut panjang hitam sering ditemukan tercecer di bantal Yuni. Andi menjadi yang paling menderita. Ia beberapa kali berteriak histeris tengah malam, mengatakan ada perempuan masuk ke kamarnya. Suatu kali, Raka dan Yuni berlari ke kamarnya, menemukan Andi meringkuk di pojok dengan wajah pucat dan celana basah oleh air. "Dia mandi di kamar mandiku, aku lihat jelas," katanya gemetar. Saat mereka mencoba mengecek, suara air mengalir terdengar lagi dan bau sabun melati makin menyengat. Dari balik pintu kamar mandi muncul sosok perempuan berambut panjang, kulit pucat, lehernya terjerat tambang, dan matanya melotot penuh dendam. Air menetes dari tubuhnya membasahi lantai. "Kenapa kalian buka kamarku?" Suaranya parau, bergema menembus jantung. Mereka bertiga lari ke ruang tamu, saling berpelukan gemetar. Namun, suara langkah basah terus mendekat, meninggalkan jejak air di lantai menuju mereka. Tidak tahan lagi, Raka keluar rumah, mengetuk pintu tetangga. Seorang ibu tua akhirnya membuka. Setelah mendengar penjelasan terbata-bata, wajahnya pucat. "Kalian sudah melanggar. Kamar itu segelnya terbuka. Arwahnya bebas.
Kalau tidak segera diikat kembali, dia akan memilih tumbal. Raka meminta solusi, tapi ibu itu hanya berkata, "Lirih, biasanya harus ada korban. Kalau tidak, ia sendiri yang akan menentukan." Malam berikutnya, mereka bertiga mencoba bertahan di ruang tamu dengan doa seadanya. Lilin dinyalakan, tetapi tepat pukul 3, api padam, pintu kamar ujung terbuka lebar, dan sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, wajahnya hancur dengan lidah menjulur. "Satu orang harus ganti," suaranya memekakkan telinga. Angin kencang menghantam rumah, jendela pecah, kardus berterbangan. Yuni menangis, Raka mencoba menahan, tapi tubuhnya gemetar. Sosok itu menatap Andi. Ia tahu, dialah yang membuka pintu terlarang itu. Andi berteriak, keringat membasahi wajah. Dalam sekejap tubuhnya terangkat ke udara, tali tambang usang muncul melilit lehernya. Raka dan Yuni hanya bisa menatap tak berdaya saat tubuh Andi tergantung di ruang tamu. Lidah terjulur, matanya melotot, persis seperti mayat yang mati bunuh diri. Sosok perempuan itu menatap mereka berdua, lalu berbisik lirih, "Jangan pernah buka kamarku lagi." Setelah itu, sosoknya lenyap bersama bau sabun melati yang perlahan menghilang. Keesokan paginya, polisi menemukan Andi tergantung dengan tali tambang yang katanya sudah rapuh. Anehnya, tali itu masih kuat menjerat lehernya. Raka dan Yuni tidak bisa menjelaskan apa-apa. Mereka segera pergi, meninggalkan kontrakan itu selamanya. Rumah kembali kosong, pintu kamar ujung dipaku rapat. Namun bau sabun melati sesekali masih tercium dari balik pintu kayu tua itu, menandakan arwah di dalamnya belum benar-benar tenang. Dan setiap kali ada perantau baru yang bertanya tentang rumah itu, warga hanya berkata singkat, "Kalau berani, silakan coba, tapi jangan pernah usik kamar ujung."